tempat ini sebenarnya angker sobat, ketika malam hari. Angker tempat ini. Makanya jarang orang yang berani ke sini malam hari. Banyak rumor-rumor cerita mistis di tempat ini. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Soan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sobat. Nah, tepatnya kita berada di tepi pantai ini, pantai dari Laut Jawa. Nah, Laut Jawa itu benar-benar keren, sobat ya. Karena apa? Laut Jawa itu berbeda dengan yang laut lainnya karena suasana ombaknya itu yang cenderung dengan tenang, sobat. Sehingga sangat rekomend untuk dikunjungi, sobat. Yang mau menikmati keindahan alam pantai, ya pantai Jawa ini adalah tempatnya, sobat ya. Tapi kita bukan untuk piknik ya di sini. Seperti biasa kita adalah konten kreator spesialis kuburan, sobat. Jadi tanah ini adalah tanah area perkuburan, sobat. Yaitu perkuburan dari makam etnis Tionghoa. Nampak di depan kita ini adalah ladang ya, sobat ya. Itu ladang yang ditanami tanaman jagung. Yang konon diceritakan warga, sobat, sebenarnya yang ladang jagung ini dulunya adalah pemakaman pribumi, sobat. Cuma karena saking lamanya usianya sehingga makamnya itu bisa dibilang nggak tersisa, sobat, hilang. Jadi mungkin saja di bawah area tegalan itu, sobat ya, tanaman jagung itu mungkin banyak jasad-jasad yang dimakamkan di situ, sobat. Itu kalau berdasarkan cerita masyarakat sekitar sini. Wah, keren. Saya menikmati suasana di sini, sobat. Di tepi pantai itu di depan sana itu ada pohon cemara ya. Tepat di pinggirnya pantai itu, sobat. Itu pohon cemara yang nyiur melambai. Karena suasana angin di tempat ini sepoi-sepoi, sobat. Nah, itu ya. Kelihatan ya di kamera ya pantainya itu ya. Dan di pojok sana depan itu, sobat, itu adalah tambak, sobat. Saya kurang paham itu tambak udang atau tambak ikan, sobat ya. Saya kurang paham itu. Yang jelas itu ada seperti apa ya, perairan gitu, sobat. Tempat produksi yaitu digunakan tambak, sobat. Nah, ini adalah pohon pisang dan sini adalah semak-semaknya, sobat ya. Semak-semak ini. Dan ya di semak itu, sobat, itulah makam etnis Tionghoa, yaitu kuburan ya, sobat ya. Ayo kita review dari dekat, kita dekati ya, sobat ya. Wah, cuma sayang sekali ya, di sini semaknya ya lumayan tinggi nih, sobat. Saya kurang tahu di dalam semak ini ada apa aja ya. Mudah-mudahan aman ya, kita lalui ya. Nah, di situ ada ya, masih nampak jelas tuh tulisannya. Tapi kalau lihat tulisannya dan ini cat warna putihnya masih nampak tegas, sobat. Jadi kuburan ini meskipun ada semaknya ya, ditumbuhi semak-semak, tapi catnya ini masih tegas, sobat. Jadi menurut saya makam ini ada yang merawat ini, jelas ini. Karena kalau terbengkalai ya, sobatnya, warnanya tidak mungkin setegas ini. Dan tulisannya itu masih jelas sekali itu, sobat. Dan di belakangnya makam itu, sobat, itu adalah ladang ya. Ladang yang ditanami tanaman cabai maupun tanaman jagung, sobat. Saya kalau lihat semak hijau gini ya seneng, sobat. Karena dilihat tuh hijau royo-royo, lumayan bisa menyegarkan mata. Tapi di satu sisi saya itu ya sedikit was-was, sobat. Kira-kira di dalam semak-semak ini ada apa aja. Mudah-mudahan tidak ada hewan predator ya, sobat ya. Memang makam Tionghoa itu ya, keturunan etnis Tionghoa itu terkenal dengan kekokohannya, sobat. Jadi di sini nampak ya untuk
apa ya namanya ini, nisan ya. Saya sebut nisan aja ya sobat ya. Untuk nisannya nampak dari bahan cor yang tangguh ini sobat. Sehingga meskipun usia lama pun masih terlihat kokoh. Keren ini. Jadi ini saat ini kita siang hari ya sobat ya. Kita memang sengaja konten siang hari. Bukan berarti kita takut malam hari sobat, karena kita sudah berkali-kali kita mengeksplor mengkonten makam itu malam hari. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ketika kita konten malam hari sobat, kelebihannya itu suasana itu benar-benar nampak creepy. Creepy-nya itu dapat sobat. Tapi kelemahannya sudut pandang kita benar-benar terbatas sobat. Jadi kita hanya fokus satu titik aja itu, dan kita masih harus tambah penerangan berupa cahaya senter atau apa yang bisa menerangi sobat. Itu kekurangannya kalau kita ngonten malam hari. Tapi kalau siang hari seperti saat ini sobat, memang kelemahannya itu aura seramnya hilang. Tidak ada seram sama sekali sobat. Tapi kamera kita ini bisa melihat dari arah manapun sobat ya. Jadi nampak ya itu ya, di depan sana itu ladang, terus kemudian ada pepohonan yang rindang itu sobat ya. Kita nampak semua sobat. Jadi ngonten malam maupun siang sebenarnya sama aja sobat ya. Toh kalau di wilayah sini sobat, ini menurut cerita masyarakat ya, tempat ini sebenarnya angker sobat. Ketika malam hari angker tempat ini, makanya jarang orang yang berani ke sini malam hari. Banyak rumor-rumor cerita mistis di tempat ini. Tapi itu ketika malam hari sobat. Sedangkan kita saat ini siang hari. Niscaya kalau seandainya ada hantu ya yang tinggal di sini, nebeng di tempat ini, pasti hantu-hantu itu saat ini sedang tidur siang sobat. Jadi kemungkinan ya mudah-mudahan kita ngonten ini aman ya, karena ini siang hari sobat. Nah kita memang suka untuk review explore kuburan ya sobat ya, karena jika kita melihat kuburan sobat, maka akan mengingatkan kita dengan kematian. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya sobat. Itu pesan dari Dua Kacamata. Dan ini kita sudah mereview makam yang konon katanya berlokasi di wilayah angker ya sobat ya. Dan ini bentuk makamnya. Di situ nampak untuk namanya itu kelihatan ya, kalau ini nama etnis Tionghoa. Nah, nama-nama artinya apa? Maaf saya kurang tahu ya sobat ya. Mungkin untuk yang sobat yang ada yang etnis Tionghoa bisa mengartikan nama itu ya, tulis di kolom komen. Saya kira cukup demikian ya untuk eksplor makam di tepi pantai ini sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Tetap bersama Dua Kacamata.